Selamat datang di Berbaur Skakmat. Pelopor acara orang di studio orang, dan biasanya di sini Bang Panji mengajak bermain catur para politikus, yang mana acaranya itu adalah untuk dalam rangka menyambut spesial ke-10, show ke-10 Mensrea. Dan ini adalah bagian dari bukan promo Mensrea karena kami berbaur. Dan sudah hadir hari ini bintang tamu yang luar biasa, Mas Bari William. Apa kabar Mas Abdul? Gak bintang tamu dong, kan kita rutin berdua. Harusnya gak bintang tamu dong. Iya berarti gak bintang tamu dong. Ini kan kita rutin berbaur di Skakmat kali ini bersama berbaur berbincang bersama Bari dan Abdur di Skakmat bersama saya Abdur Arsad dan Bari William. Dan ini biasanya gua akan ajak lu main catur, Bar. Awal mula kita langkah itulah awal pertanyaan gua. Dan ketika sudah Skakmat, gua punya kesempatan untuk pertanyaan terakhir buat lu. Dan sembari kita ngatur, kita bincang-bincang dulu lah, sembari kita ngatur ya. Boleh. Mau hitam mau putih? Saya hitam. Oh hitam, oke. Saya putih. Kebalikan di kenyataan ya. Nggak apa-apa. Ya. Apa kabar nih Mas Bari? Anjing, pertanyaannya apa kabar? Baru berapa hari kita ketemu, Dur. Motoran, pertanyaannya apa kabar? Betul. Tapi kita merencanakan di Skakmat ini sudah cukup lama sebenarnya teman-teman. Tapi ini tuh magnet ya? Magnet. Keren. Magnet. Ini gitu. Luar biasa sih. Asik, bisa dicap. Emang beneran, gua juga bisa. Kok gua kagak bisa? Salah bawahnya. Nah, Oh ya. kok? Nih. Anjir. Skak di sini. Keren. Kelihatan noraknya. Gue baru tahu ini magnet. Raja putih di hitam ya. Iya. Oke, ini mau kemana lagi, Bang? Raja yang mana sih? Raja yang ini. Ada tanda plusnya. Ada salib. Nah, iya tuh. Mau kemana lagi, Bar? Lu abis ini? Besok ke Solo, Dur. Besok banget nih. Dalam rangka apa? Oh iya, jalan. Besok ke acara itu apa? Super Podcast Show. Ini kita tuh syuting tanggal 23 April, 24 April. Yo. Lu ke Solo. Solo besok. Naik motor. Super Podcast Show. Iya, Tikum juga kan? Iya, tapi Tikum tanggal bulan Juni mungkin ya. Oh, masih lama. Masih lama. Besok gua sama Mandan Kentir di Solo. Acaranya 26. Pacinko dan Mandan Kentir. Acaranya 26, cuman biar santai lah, Dur, berangkatnya 24 kan. Ya. Motor-motoran dulu. Oh ya, sebelum itu Bar, ini ada ini hanya untuk penanda aja siapa yang, karena kalau kasihkan kita ngobrol kadang-kadang suka lupa siapa nih yang jalan gitu. Jadi ini buat ini aja. Habis jalan langsung main itu ya. Oke, gua akan mengawali dengan kapan kita motoran lagi? Lu sibuk. Tapi kemarin kita motoran ya ke Katanya ngomongin Panji. Ini maksudnya itu pengantar ke sana. Kita motoran seorang Panji. Oh, benar. Kita kemarin ke Bandung dalam rangka pembukaan turnya Mensrea. Betul. Memang sudah diniatkan ke Bandung untuk, kalau gue kan emang seringnya Dur ya, maksudnya ada show siapa terus kalau bisa kejangkau emang gue motoran ke sana. Iya. Emang alasannya jadinya. Iya sih. Tapi ini lu berapa kali udah nonton Panji nih? Semua show-nya. Semua show ya? Enggak deh, Bineka Tunggal Tawa gue belum. Gue nonton show-nya Mas Panji yang dari langsung Mesake. Yang langsung Iya, dari Mesake lah. Mesake itu kedua. Mesake Bangsaku kedua. Enggak, Merdeka dong. Merdeka dalam Bercanda gue nonton. Berarti dari MDB lu nonton? Iya. Berarti kalau ini yang ke-10 berarti 9. Oh, tapi ternyata ini sebabnya gue nggak nonton. Masa Tis lu nggak nonton? Tidak, yang pas lu opener kan? Opener. Nggak nonton gue. Karena itu gue kemana gitu, seingat gue. Yang banyak orang nge-tweet openernya lebih pecah daripada Panji gitu. Yang lo pakai baju korpri itu kan? Enggak, gue Tis nggak nonton.
Oh, Nggak, lu nggak. di mana ya? Nggak tahu gue lagi kemana gitu. Pokoknya Tapi gua nggak itu nonton tuh aja. pandemi bukan sih? Pandemi, setelah pandemi. Akhir itu. Setelah pandemi bener, karena kan yang pandemi itu kan keadaan kahar. Gua Rin, David kalau nggak salah openernya. Habis itu masuk gelombang lu Musdalifah. Betul. Waktu itu saya sama Musdalifah ya? Betul. Enggak, saya sama Erwin. Benar ada Erwin. Benar ada Erwin. Apa Musdalifah di keadaan Enggak. Enggak, Musdalifah enggak. Saya Iya. sama Erwin ininya. Iya, openernya kan. Openernya. Iya benar. Nah, TIS tuh gua nggak nonton. Gua MDB gua datang. Mesake Bangsaku datang. Teater besar. Habis MDB apa? Juru bicara, opener gue. Oh iya. The Hall Casablanca finalnya Jakarta datang gua. Pragiwaksono bukan Istora apa? JCC datang gue. Plenary Hall JCC. Habis JCC 6 tuh apa? Keadaan kahar. Bener keadaan Lu kahar. opener. Opener juga di Sky Menara BCA Sky. Habis itu baru tuh ternyata ini sebabnya kan. Enggak deh. Pragiwaksono. Iya, Pragiwaksono tadi lu udah Pragiwaksono sebut ya? udah. Keenam kan keadaan kahar. Habis itu ketujuh apa? Bener, Tis. Septic tank. Septic tank masuk hitungan gak sih? Oh bener masuk, tapi di Jogja doang dia. Habis itu apa ya? Ketujuh apa ya? Oh enggak dong, 7 ini Komoy Domenoy. Kok Komoy Domenoy? Tis dulu baru Komoy kan. Komoy 9. Komoy 9. Iya. Bener itu hitungan lo tadi. Keadaan kahar 8. Enggak 8 tis, 7. Enggak tadi hitungan. Ntar dulu, kan 2 M nih, 1 BTT. Oke. Bineka Tunggal Tawa, 2 MDB. MDB. 3 MB. Mesake Mesake Bangsaku. Bangsaku. 4 tuh juru bicara. Iya. Juru bicara. Juru bicara. 5 Pragiwaksono. Pragiwaksono. 6 keadaan kahar. Keadaan kahar. 7 Ternyata ini sebabnya dulu lah. Oh, Komoy 7 bener yang logonya segitiga kayak Google Komoy Drive. 7. Kayak Google Drive. Karena dia ditunda ya. Iya. Komoy, baru ternyata ini sebabnya. Iya. Sembari menunggu Komoy ini, Iya. ternyata ini sebabnya. Betul, ternyata ini sebabnya dulu. Yang show akhirnya. Nah, terus Baru abis itu ternyata ini sebab ini Mensreya. septic tank berarti masuk tuh. Septic tank masuk hitungan berarti. Hima bukan pertunjukan stand up, Hima dia orasi itu. Enggak ada Hiduplah Indonesia Maya yang tour dulu. Enggak, tapi iya Bukan yang face. bukan yang face, bukan Himfest beda. Bener, Hiduplah Indonesia Maya yang di Ciputra Artpreneur. Kan lo opener juga. Bener, gua juga itu. Ya itu berarti hitungannya. Iya, Yang gua opener di Him tuh Himfest. Him apa itu? Lu Himfest. Ciputra juga Iya tapi sama, itu. sama. Oh iya ya, Himfest Ciputra juga ya? Iya. Iya. Gua sama Awe dulu openernya 2. Saya sama Gilang Iya. waktu itu. Beda berarti. Beda. Lu yang Himfest. Lu itu yang dia orasi, yang dia monolog kebangsaan. Betul, dia monolog kayak Surya Paloh, monolog kebangsaan. 1 jam monolog kebangsaan. Orang bayar tiket untuk dengar dia monolog kebangsaan. Tapi dia menolak dibilang motivator. Panji Pragiwaksono. Itu berarti. Berarti ini yang ke-10 Iya, Mensreya. gua kayaknya nggak datang itu cuman BTT sama TIS. Ternyata ini sebabnya. Gua septic tank gua datang yang di Jogja. Him Jakarta gua opener datang. Ngurus naik. Saya nonton MDB. Maksudnya yang langsung ya? Di Malang. MDB Surabaya. Oh, Surabaya. Malang belum masuk. MDB, Mesake. Mesake kita bareng. Betul. Abis itu Enggak TIS. jalan-jalan ya? Gua kasih kan Iya, ngobrol. jalan. Nggak jalan-jalan. TIS. Lupa. Sampai ending 1 doang ya. Sampai ending. Emang kelihatan gak tau main catur emang gitu. Jadi gak usah. Iya. Goblok. TIS, MDB, Mesake Bangsaku, TIS. Yang langsung Juru ya. bicara nggak? Juru bicara saya nggak nonton. Itu lagi juru bicara Pragiwaksono itu saya lagi Oke Jack. Oke Jack, betul. jadi lagi nggak Stripping. punya, nggak punya waktu. TIS, Mensreya 4 doang berarti. Ih, kacau. Komoy bahkan Pantes lu ada sungkan-sungkannya kalau ketemu Panji. ya, bahkan final Komoy saya nggak nonton. Iya. Tonton juga sih. Hah? Oh iya, nggak datang. Saya kan lagi syuting Orang Pintar, lagi syuting film. Oh. Yang saking pintarnya dibodohin sih.
Penuh dengan intrik koruptor emang. Nah itu apa namanya? Komoi akhirnya nggak nonton. Saya pulang dari Pangandaran, datang baru dapat cerita-cerita, Cing Abdel cerita. Ya. Ini masalah audio apa segala macam ya. gitu. Itu Komoi. Lo pertama kali ketemu Panji di mana? Pertama kali Pertemuan pertama dengan Panji Pragiwaksono. Pertama kali dengan Panji Pragiwaksono adalah Merdeka dalam Bercanda, Surabaya. Lu sudah anak komunitas dong. Betul. Itu pertama kali saya melihat langsung Panji Pragiwaksono. Sejujurnya Bar ya. Dan ini saya pernah ngomong juga ke Bang Panji. Saya tuh awal-awal ikut stand up kan ya kita kan belajarnya tentu dari komika Indonesia dong. Kalau komika luar pada waktu itu kayaknya Netflix belum ada. Saya nggak tahu cara aksesnya untuk bisa nonton Louis CK atau apa gitu. Nggak punya lah, nggak ada DVD-nya atau apa, nggak punya. Benar. Harusnya saya tuh cuman ya lihat di YouTube siapa yang lagi stand up gitu. Dan Metro lagi sering-seringnya waktu itu lagi tayang terus. Nah dari siang saya tonton tuh Panji tuh nggak pernah masuk di dalam list saya karena menurut saya nggak lucu. Iya. Saya nonton tuh kayak lucunya di mana gitu. Bahkan yang waktu bareng sama Radit yang Radit bahas Andika Kangen Band kan dia bahas masalah ganja kalau nggak salah di situ. Nah itu pun saya nggak dapet lucunya gitu. Mungkin saya umur saya belum kebentuk atau apa. Intinya begitulah. Betul. Jadi waktu saya diajak saya lagi dong kan ini saya iya. Kalau nggak kita mainnya ngasal aja Dur. Iya. Gue jalan 4 kali juga boleh. Kita serius pun tetap ngasal ini. Kita serius pun ini ditonton sama Irene kayak apa sih Indo orang. Jadi waktu saya diajak sama anak komunitas, Ari Kriting apa gitu, ayo kita patungan nonton Panji. MDB ke Surabaya. Di Surabaya. Naik apa itu Dur? Sewa mobil, 2 mobil kalau tidak salah kan. Keren. Mau nganter haji ya? Iya. Mau nganter orang haji. Betul. Tapi itu sama lah kayak misalkan kayak kita kalau show di Balikpapan, anak-anak Samarinda datang nonton 2 mobil gitu-gitu kayak gitu. Kami juga kalau main kayak ke Bandung itu 2 mobil. Iya. Dulu. Enggak nganter haji kan? Nganter. Pantes Aldes sudah haji ya. Haji Aldes sekarang. Haji Aldes. Nah, itu jadi saya tuh ya udahlah ikut-ikut aja gitu. Jadi tidak punya ekspektasi apa-apa. Itu pertemuan pertama ngobrol tidak? Tidak dong. Ngobrol deh. Sabar, saya selesaikan ini dulu deh. Jadi pada waktu itu openernya ada Boris. MDB Surabaya. Jadi paling tidak saya mikir kayak paling tidak saya nonton Boris. Kesana lah nonton. Itu 2 jam 15 menit. Kayaknya sejarahnya MDB sepanjang tur MDB kayaknya itu MDB terlama deh. Pecah rekor tuh 2 jam 15 menit di Surabaya. Panjinya doang? Iya. Itu baru lucunya baru parah. Makanya saya di situ lo akhirnya saya baru tahu selucu itu Panji Pragiwaksono itu. Karena off air kali. Iya, lucu banget. Saya nggak tahu. Ngomongin itu kan Angkot Padang, Museum Penis. Ini materi yang paling memorable di saya itu ini Merdeka atau Mati. Kan orang dulu tuh kali kita kan 95% angka buta huruf. Iya. Kemudian kalau nggak salah beatnya Soekarno bapak bangsa kita berniat untuk ayo kita merdeka. Itu tuh di saat kita tuh sebenarnya belum siap, kita 95% buta huruf. Benar. Tapi ya udah, kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ayo kita mulai bilang itu merdeka. Makanya tulisan merdeka atau mati kalau kita lihat di foto-foto di pilok seorang, fontnya hampir sama. Kemungkinan orang itu aja yang nulis. Karena yang bisa cuma dia. Jadi dia tuh. Kemudian dia piloks di Surabaya, habis itu dia piloks ke Bandung, habis itu dia piloks ke Jogja, dia piloks ke Medan. Pokoknya jadi ada pejuang yang tugasnya piloks tembok. Itu lucu banget sih. Iya. Itu lucu banget. Itu lucu, itu ketanam banget. Roadshow tapi milok tembok ya. Iya, jadi tugas. Kamu divisi apa? Ada yang divisi gerilya, ada yang divisi apa. Kamu divisi apa? Saya piloks. Saya piloks tembok. Iya. Itu pertama kalinya sih kayak wow ini lucu banget.
Nah itu Setelah itu udah tuh hilang tuh Iya, pikiran-pikiran lu soal Panji tidak lucu itu. iya Mulai lu kagum di situ. kagum. Dari situ tuh saya foto iya, tapi tidak ngobrol. Tentu jelas lah siapa kami gitu kan. Kayaknya ngobrol pertama kali Mesake. Oh iya. Mesake yang saya jadi opener. Iya. Itu pun bukan ngobrol yang panjang, ngobrol cuman Ditanya lu jawab, ditanya lu jawab. ya gitu doang. Iya. Satu arah aja. Satu arah aja. Itu juga pertemuan kita pertama berarti kan, Dur? Mesake Ya. itu kalau nggak salah. Ya, tapi gua udah tahu lu, 2013 kan? 2013 kan? Ya, tapi gue udah tahu lu karena gue udah nonton, gue punya DVD Oriental Bandits. Oh. Jadi gue udah tahu lu Alongki, Dwi Kaputra, Iya. Lian. Lian Lin. Kok Lian Lin? Lian. Bukan. Oriental Bandits Lian dong. Oh iya, Lian Lin. Satu lagi. Liong Kitan maksudnya. Liong Kitan. Beda orang. Nggak ada Liong Liong Kitan. Kitan nggak di situ Tidak ya? ada. Alongki, gua, Dwika, Lian Bali. Oh iya, Sama Ernest Liong udah. Kitan belum. Iya, Liong Kitan sama enggak, bukan belum enggak. Oh. Emang enggak? Iya, maksudnya dia belum gabung ke situ. Belum, emang kan habis itu udah nggak ada lagi. Cina-cinaan grup. Tapi waktu itu dia udah stand up ya? Udah. lah ya, harusnya. Cuman itu kan 2013 awal, jadi itu belum Suci 3 tuh. Liongki itu Suci 3 setahu gua. Seingat gua ya, Liong Kitan itu Suci 3. Dia keluar setelah kayaknya UUS apa ya? Iya, berarti dia seangkatan Ari Kriting ya? Yo, betul. Gita Bebita Suci 2. Suci 4. Suci 4 ya? Iya, berarti ngurus benar. fisikal. Beda orang. Mirip tapi beda orang. Mirip banget. Mirip tapi beda orang. Teman-teman kalau mau lihat Gita Bebita, datang ke markas Somika ke fisikal, beli di fisikal. Nah, Beda. ada Gita Bebita di situ. Beda orang. Mirip memang tapi beda. Ada Gita Bebita. Ya. Nah, Gita Bebita Suci 4. Betul. Nah, itu gua udah tahu lu belum tahu gua. Akhirnya kita ketemu di Malang. Betul. Bari masih kurus. Lu juga. Saya juga. Masih kurus. Lu the real. Apa ini kurus sekali Iya, orang. Gue juga sih. Bahkan itu Bang Panji sering pakai foto itu buat ngejek saya. Saya rasa keren-keren aja sih. Saya rasa saya zaman itu ya mirip banget Fauzi Badila tau. Kayak keren gitu. Tapi lu di era itu belum kumisan dan berewokan, Dur. Iya, Fauzi Badila tuh masih ada jenggot-jenggot tipisnya. Tapi kurus tirus pipinya sih iya sih. Iya Tekukan-tekukan kan? di sininya tuh, kempot-kempotnya. jadi ya namanya juga orang susah. Itu pertama kali gue denger rima kapal tua di situ. Betul, tuh. saya mau di situ. Bilang, apa ini puisi? Ya. Gue pas nonton, puisi mana lucunya? Iya. Nah, itu apaan sih ini orang? itu saya tuh punya kesempatan sebenarnya untuk membawakan itu di show-show lain gitu. Cuman saya simpan emang. Saya simpan untuk dapat momen yang pas. Nah, ketika saya kepilih di jadi opener Mesake, menurut saya pas karena pembahasannya Mas Panji ya, satu irisan dengan lu. Iya, dan terlepas dari situ penontonnya Bang Panji itu kan penonton-penonton yang memang ngikutin dia. Iya. Yang mana tidak akan jauh dari politik-politik. Sebenarnya iya, makanya pas sih. Iya, cuman gua kan apaan sih? Makanya saya bawa. Jadi makanya kaget. kalau orang mikir kayak itu materi yang baru dibuat di Suci, enggak. Itu udah lama itu, 2013 itu. Udah lama. Gue lihat itu 2013 itu. Itu September tuh gue ingat bener gak? Lupa gua. 16 September 2013. 2012 Dur. 2012 ya? Mesake 2012. Nah, 2012. Iya, berarti. 2012 bener, gue baru inget. Saya lupa. Apa udah. 2013 ya? Saya lupa. Pokoknya saya masuk Kompas 2014 aja. Ending masuk ke Jakarta itu awal 2015. 2014 Desember itu saya audisi di 2014 deh. 13 deh bener. 2013 ya? 13. Karena 2014 Desember 2014 saya audisi Surabaya. Iya. Soalnya kan 2011 itu masih BTT tuh. Seinget gue. 2012 MDB. Nah, gue itu kalau nggak salah kepilih jadi opener Mesake Bangsaku karena Mas Panji nonton gue di Oriental Bandits. Kan gue pecah banget tuh. Itu berarti lu belum kenal ya? Belum kenal sama apa? Mas Panji? Iya. Udah. Tidak, maksudnya kalian saling kenal. Udah. Oh, Kan gue dari Suci 2 udah nonton langsung, Dur.
Terus dari 2012 tuh gue sering nongkrong di Hang Lekir. Oh jadi dia udah tahu kalau ketemu Bari gitu. Iya, Nggak cuman lu belum siapa namanya? Iya, Nggak cuman gitu belum ya? yang ngobrol intens. Begitu di 2012 gua lolos di Street Comedy 2. Kan gua 2012 tuh Street Comedy 2. Mas Panji kan datang finalnya. Lu ada di situ? Gua 5 besar, Dur. Oh iya. Lah, itu nih, yang juaranya nih, bintang BT, kan? Pras Teguh, Harry Hore, favoritnya OJMD, Oke. Dr. Fauzi. Satunya lagi lu. Gue nih di head to headin, favorit dia karena pada saat itu dia ya main India-Indiaan terus. Oh lu tuh 5 besar lah. Iya, gue tuh head to headnya Moji gue. Street gua. Yang juaranya bintang BT Bintang kan? BT. Juara 2-nya Pras. Pras masih cepak tuh. Masih kumel lah. Sama sih. Iya, kita semua sih. Ya. Iya, kita semua sampai sekarang nggak berubah jauh, cuman Iya sih. gempukan dikit aja, lebih seger lah. Ya. Oh, Iya. itu berarti oke, berarti Bang Panji udah tahu lu lah. Udah tahu gue di street. Nah dari situ karena dia lihat ya di situ kan gue pecah juga. Oh bahkan kalau nggak salah ya playoffnya street juga Mas Panji udah dateng. Playoffnya tuh di SCBD dulu ada Marley namanya. Itu untuk memilih yang Akan lolos ke final. akan lulus ke final. Jadi gue sih ketemu Mas Panji dan udah ngobrol langsung ya di 2012 itu udah gue. Cuman memang belum yang akrab banget. Nah di situ masih ada ngobrol-ngobrol canggungnya tuh Dur. Masih yang karena kan ya udah kita junior terus biasa ngeliat artis nih sekarang kenal. Udah akhirnya udah di Suci kan nonton langsung nih di Usmar dulu Suci 2. Mulai dari Suci 2 gue udah nonton langsung. Masih setengah penonton bayaran tuh. Ya. Jadi sistemnya tuh kalau penonton umumnya lebih banyak, yang penonton bayaran disuruh keluar nunggu di luar. Tetap diisinya penonton bayaran, lalu ada penonton umum, anak-anak komunitas dan segala macam. Kalau masih rame orang umum yang mau datang, penonton bayaran berapa yang mau masuk? 6. Keluar dulu ya 6. Yang penonton bayaran tunggu di depan. Masuk. Pakai kaos relax mereka. Enggak, beda. enggak. Itu lu, itu show lu. Itu di show lu. Di show lu. Agak ganggu mata sih sebenarnya. Mana diem aja nggak ketawa. Iya, orange lagi. Iya, terus dia kayak bingung. Ini kita ngapain sih suruh duduk sini? Gue berapa kali sepanjang show kayaknya bingung gitu. Iya kayak. Ini acara apa? Ini acara ya? apa sih? Kok nggak ada orang yang ngisep? Itulah pertemuan gue pertama dengan Panji kayaknya, seingat gue di 2012 itu. Di street. Dan ngobrol. Lu ada masa kayak gua nggak, kayak ngerasa kayak orang ini nggak lucu, tapi Nggak ada. Oh dari awal emang lu Lucu tapi nggak selucu itu. Jadi dulu zaman video yang tersebar luas di YouTube, Iya. 1 Radit, 2 Aco gue. Betul. Iya kan? Betul. Lucu nih, Panji tuh kesekian lah. Mas Panji Iya. tuh layar kesekian karena omongannya terlalu politik nih orang gitu. Kalau Iya. gue ngerasanya. Iya betul, Aco. 2 tuh Aco gue. Nah terus akhirnya kan lu lebih punya kesempatan untuk nonton dia langsung dong. Betul, Entah makanya dia gue open nonton. mic. Makanya gue nonton terus. Nah itu 2013 itu gue itu 9 Februari 2013 Oriental Bandits sama Ko Ernest. Nah, gue diajak Oriental Bandits sama Ko Ernest karena gue menang lomba stand up di Trisakti, Dur. Ko Ernest juri. Tidak, karena rame di Twitter, gue di DM. Oh. Kayaknya mah mungkin Ko Ernest sudah notice gua soal karena itu kan gua udah street kan. Ya. Terus kayaknya dia ngeliat momentum, di sini Bari juara nih, gua ajak bikin show gitu. Jadi itu waktu itu di Trisakti ada 2 hari lomba berturut-turut tuh. Hari gue lupa deh. Misalkan ya Jumat Sabtu. Ya. Yang Jumat juara satunya siapa, yang Sabtu juara satunya siapa. Nah, gue tuh yang menang di salah satu harinya. Terus adu lagi atau enggak? Enggak, udah. Oh. Erwin tuh juga menang kalau nggak salah. Cuman gue lupa Erwin juara berapa. Jadi gua juara satunya itu dapat BlackBerry Gemini sama kesempatan taping Metro TV. Jadi itu kerja sama Metro TV. Oh. Bikinnya di Trisakti kampus. Gua stand up di situ, gua menang juara 1, dapat BlackBerry. Akhirnya tuh gua ganti BlackBerry tuh, dari sebelumnya gua masih Nokia tuh 2012 tuh. 2013 diajak Oriental Bandit sama Ko Ernest. Oriental Bandit kan 2 show, siang sama malam. Yang siang Mas Panji datang nonton. Pecah gua pada saat itu. Yang sesi stand up-nya, sesi ngobrol-ngobrol
Sesi ngobrol-ngobrol setelah naik semua pecah. Abis itu ketemu di, gue lupa deh ditawarinnya di situ, kayaknya di Suci deh, bubaran Suci 3. Biasa kan abis kelar taping kan pada nongkrong-nongkrong di lobinya Usmar kan, ngobrol-ngobrol disamperin. Gue mau bikin show, biasa lah dia, gue mau bikin show Masake Bangsaku, lu mau nggak opener? Ya mau dong. Mau kota apa? Terserah Mas Panji. Malang mau. Ya udah, catat ya 16 ya. Udah, habis itu gue berkenalan dengan Bang Ben, berkenalan dengan Bang Zendra. Itu. Seingat gue 16 September 2013, seingat gue ya. Gua belum pernah. Jadi gua tuh ngerasa kayak sampai walaupun sudah suci apa segala macam, gua ngerasa kayak Panji tuh benci sama gua. Sumpah. Kenapa anjing? So, gua tuh nggak pernah diajak jadi openernya dia. Dia tuh kan selalu, lu pernah kok jadi opener di Malang. Tapi itu bukan lu yang pilih kali. Lu lokal. Itu mah dari komunitas. Iya. Jadi dia tuh nggak pernah. Sampai kemudian saya masuk Comika, baru dia ajak Tis. Tapi itu pun saya ngerasa kayak, dia ajak karena memang saya bagian dari manajemen aja. Bukan persona. Iya. Sampai detik ini. Iya. David tuh diajak beberapa kali. Siapa lagi? Lu bahkan karena pada saat kali. itu lu tuh di daerah Dur, bukan di Jakarta. Apanya? Kan saya di sini. Enggak, maksudnya ketika lu di Jakarta, lu tuh sudah berkarir. Gua tuh diajak waktu belum syuting Metro TV, David diajak belum Suci. Enggak, Bar. Itu apa namanya? Ari Kriting diajak, Babet Sabita almarhum diajak. Ya itu kan Gilbas diajak. Itu kan setelah eranya mereka. Ngerti nggak? Jadi nih, Suci kelar, Panji lagi mau bikin show. Ya udah yang di angkatan itu diajak. Ya, Suci 4 ada yang diajak gak ya? Suci 4 tuh 2014 kan? David bahkan setelah juara masih diajak. Oh. Makanya David tuh diajaknya 2 apa 3 kali ada kali. Saya nggak pernah, Bar. Nggak pernah manusia itu. Nggak mungkin 2 kali, pasti sekali, Dur. David. Soalnya Mas Panji David tuh pernah diajak sebelum dia masuk TV dan sesudah dia juara. Sesudah juara. Iya. Gua tuh nggak pernah. Ari Kriting pernah. Iya, Ari Kriting tuh Masake Bangsaku. Iya kan saya yang temenin. Itu bahkan yang Bandung saya temenin kan. Oh iya, yang lu jadi roadman. Ya. Yang lu jalan-jalan sendiri. Betul. Yang gak ngurusin Ari Kriting. Karena gue inget, karena lu diajaknya kau mau ikut tidak ke Bandung. Iya. Ngapain? Temani saya aja. Iya. Kau tadi mau jalan-jalan sendiri. Bahasanya dia jalan-jalan, ya sudah jalan-jalan. Kan saya nggak ngerti roadman itu apa. Ari Kriting, iya Ari Kriting sama itu yang luar negeri. Iya, luar negeri. Kalau luar negeri kan emang setelah dari yang lokal baru diajak keluar. Gue juga kan gitu. Gue abis di Malang baru diajak ke yang juru bicara gue yang ke Shanghai, Beijing, Tokyo. Nah itu, jadi dia tuh banyak lah. Saya nggak pernah diajak. Saya mikir kayak, dia ini benci kali sama saya gitu. Apa karena saya pilih Prabowo kali? Enggak. Karena zaman dulu. Ini karena zaman dulu. dia tuh tahu, lu tuh pernah menganggap dia tidak lucu dulu. Padahal kan itu dulu, sebelum MDB. Dia tahu tapi entah gimana caranya lah. Masa dia baca buku diari gua ya? Nah itu sih, jadi saya tuh ada rasa itunya, tapi kemudian setelah bergabung di Comika kemudian saya maksudnya bercengkrama dengan ternyata orang ini bukan yang tipe kayak gitu. Iya, memang bukan. Emang mungkin lagi kelewat aja. Betul. Dan gue itu diajak juru bicara yang ke luar negeri. Seingat gue itu pun karena gue show off di depan dia. 2016 apa ya? Juru bicara tuh 2016 ya Bang Ben ya? Pokoknya tahun baru, habis selesai Bakar jagung. Tahun baru, habis selesai tiup trompet. Habis selesai apa nih? Pokoknya habis selesai tahun baru persis, Mas Panji tuh nge-tweet open mic yang udah jalan di awal tahun gini siapa ya? Gue mau mulai latihan lagi. Bekasi pada saat itu open mic-nya tidak ada libur. Jalan terus, abis tahun baru open mic tetap jalan. Stand up Indo Bekasi nyamber, kami jalan Mas Panji. Mas Panji bilang, oke gue datang. Karena gue tahu Mas Panji mau ke open mic Bekasi, datanglah gue ke open mic Bekasi. Duluan, dia datang, udah kenal kan, udah ngobrol-ngobrol karena udah pernah tur sebelumnya. Ya. Mas Panji nanya, naik nggak lu? Karena gue tahu dia mau bikin show,
Gue bilang gue naik, padahal gue nggak tahu mau ngomongin apa. Gue bilang naik Mas Panji, ya udah nanti gue nonton Habis itu gue anjing gue bawain materi apa ya, naik open mic. Akhirnya udah nulis dikit, improv sedikit, spontanitas sedikit. Naiklah gue di open mic Bekasi. Pada saat itu pecah lumayan. Gila sih lu, Bar. Sumpah pulang dari situ diajak. Gue mau tur ke World Tour. Lu mau nggak ikut? Mau Mas Panji. Serius nih? Iya serius gitu. Bang Panji open mic di mana lagi ya? Di sini ya? Dulu gue tuh gitu cara gue. Karena kan bener kan, kalau lu mau diajak orang ya lu mesti kelihatan sama orangnya dong pada saat itu. Iya. Kebetulan aja gue juga berapa kali tuh dilihat sama Mas Panji. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin karena itu gue tuh kurang kelihatan setelah suci gue tuh memang nggak pernah open mic. Karena lu sibuk syuting. Betul. Tapi materi baru ada. Betul. Baru ada, tapi memang tidak pernah open mic. Materi baru tuh langsung di sound-nya. Iya. Kota mana. Langsung di show lah. Iya, gitu-gitu. Ya gue ingat itu tuh. Pokoknya kenapa gue sering diajak sama Mas Panji irisan tuh dari situ. Karena irisannya banyak. Dan kebetulan entah gimana Mas Panji selalu ngelihat pas gue lagi bagus. Jadi diajak terus. Dan sekarang akhirnya sampai yang ke-10 sudah spesialnya dia. Gue baru 4. Gue bawa kedua. Jauh banget ini buat ngejar Panji ya. Ya nggak usah dikejar Mas. Emang udah susah, jangan dikejar. Kalau lu mau kejar berarti setahun minimal 2. Iya. Dan dia pernah bikin yang 2 kan, yang septic tank tuh kayaknya 2 deh. Itu kepepet. Lagi jalan apa terus ada septic tank. Septic tank tuh jualan buku. Buat bayar apa gitu dia bilang, gue lupa. Pokoknya kalau Panji bikin show lebih dari 2 kali dalam setahun pasti ekonomi. Pada saat itu bener nggak gue Bang Ben? Bener gue. Karena kan saya dulu orang belakangnya. Gue tahu ada alasan-alasan finansial yang dilakukan Mas Panji. Dulu Mas Panji, ini boleh nggak ya gue bocorin? Boleh harusnya lah ya. Boleh lah. Dulu tuh Mas Panji kalau udah mentok butuh duit, misalkan kayak gue mau ada project ini, aduh butuh duit cepet, apa bikin buku dia. Buku itu buat dia dulu ya di eranya dulu, nulis buku itu salah satu cara dapat duit gede, cepet. Bikin buku apa? Nah kebetulan memang orangnya kan emang pinter banget juga kan ya, maksudnya bisa gitu bikin apa-apa cepet gitu. Jadi bukan aji mumpung. Iya. Bikin buku dia. Sekarang bikin show. Ya sih, saya kemarin nonton yang Mensrea yang Bandung ya. Ngomongnya sejam setengah, 2 jam. Iya. Itu nanti kita bahas. Maksudnya yang pertama saya datang, saya lihat venue-nya. Pokoknya kita baru masuk ke belakang. Ada Bang Ben kan di situ kan. Terus Bang Ben bilang, "Mas Abdur, tahun depan di sini ya." Iya, Bang Abdur, tahun depan di sini aja kalau bikin show. Terus saya lihat, emang bagus banget. Tempatnya emang bagus banget. Bagus, alatnya bagus. Tahu yang Bang Ben tunjukin bukan panggung, bukan ruang ganti, bukan. Apa? Yang ditunjukin Bang Ben, ruang merokok. Ruang merokoknya dekat. Ini Dur, ada nih. Oh, mantap. Ruang merokok dekat. Ada, dekat WC, dekat ruang ganti. Tapi memang saya waktu kita foto lah, yang saya di panggung pertama kali itu waktu kita minta foto tuh. Saya lihat, bagus banget emang. Tapi mahal ya. Mahal sekali. Dilemanya itu adalah saya belum bisa kayaknya penonton saya untuk dijual tiketnya semahal Bang Panji. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nonton saya belum sebanyak Bang Panji. Orang Bang Panji di openingnya dia tanya kan, yang nonton Kontras kemarin, yang tepuk tangan 5 apa 6 orang. Ya kan beda, irisannya beda lah Dur. Kok bisa mereka nggak nonton saya ya? Ya beda irisannya pasti. Terus ini, lu tahu ini, saya emosi sih sama ini. Ini tolong kasih tahu orang-orang ini ya yang ngurus tour Mensrea ini. Sebelum Bang Panji naik, sebelum opener naik lah. Sebelum opener naik. Mereka putar tuh digital download. Kontras nggak ada di situ, kok bisa? Belum diupdate Mas. Nggak, ini lucu banget. Kan kami duduk di box kaca, di box kaca tuh. Baby room. Lagi sebelum mulai kan diputer kan digital download. Rin Hermana,
Erwin, Bonar, Bari. gua. Terus begitu abis selesai terus Kan pokoknya setiap komika lagi ini, oh abis ini gua nih. iya, Abdul tuh gitu. Pokoknya begitu. Bonar, abis Bonar. Enggak, Erwin enggak. Terus masuk gua mana? Berdiri. Gua mana? Bisa. Kok gua enggak ada gitu teriak. Untung di dalam box jadi enggak kedengeran ke depan. Bisa. Berdiri dia. Gua mana gitu. Gua mana? Kok gua enggak ada? Gila, gua tungguin. Lah, kontras nggak ada kok bisa. Minimal kalau kontras nggak ada yang lain deh. Black Camping nggak ada satupun show saya nggak ada di situ. Saya bilang ya ampun kok bisa. Tapi kan lu dipromoin langsung sama Mas Panji di panggung. Iya, alhamdulillahnya tuh. Ngomongin kontras. Ya, cuman ditanya siapa yang nonton kontras gitu doang, nggak disuruh beli digital download kayak apa kayak. Lucu gitu, itu sih. Langsung berdiri, Abdul langsung, gua mana? Parah kan, itu kan banyak orang Betul, ya kan, lumayan tuh. Betul. Dan ternyata irisannya tipis banget. Tipis ya, ternyata orang yang beda tepuk banget tangan dikit banget yang nonton kontras. Tapi kontras juga banyak, Dur. Lu Bandung 1000 lu. Iya, tapi kalau kita pindah ke situ jadinya satu show doang. Betul. Iya. Iya, Panji 2000 ya. Iya, kan kalau itu kapasitas mungkin 800, 900 kali ya. Tapi harganya juga beda sih, Dur. Iya. Harga tiketnya jauh sih. Paling murah berapa kemarin di Bandung? 300. 350 mungkin. 2,5 Dur. Paling murahnya Dur. Paling murah aja 2,5. Kontras berapa paling murah? Nggak tahu dah. 115. 115 itu. Beda emang beda. Iya, masih setengahnya Dur, bener. Iya. Tapi udah setengah Dur. Tapi saya nggak tahu dengan komposisi ongkosnya si tempat itu. Kalau kita bikin satu show doang, untung apa enggak saya nggak tahu tuh. Maksudnya bisa balik modal apa enggak? Kan tergantung harga tiket. Kan kemarin kita udah ngitung kan. Harga tiket misalkan berapa? 300 misalkan. 300 deh. Satu kategori. 300 kali 800. 3 kali 8. 240 juta. 240 juta. Cukup sih. lah. Cukup sih, Dur. Kalau 300. Tapi tipis. Iya, tapi nggak rugi lah. Iya. Nggak rugi lah. Tapi ya itu kalau 300 flat. 300 flat semua. Dan laku. Laku lah, Dur. Dan laku 800. Laku lah. Iya, laku kemarin kan masih ada 115-nya. 250 deh, 250. Itu soalnya venue tuh lu udah nggak perlu nambah apa-apa lagi. Iya ya, itu Iya. all in semua ya. Buat production semua udah oke kan? Lu paling nambah itu doang, transport lu ke Bandung. Murah kan, kita bensin 200 kemarin nyampe Bandung. Enggak. Itu kalau tur sendirian, Bar. Ini Rafli gimana, Rafli? Kuku. Motor masing-masing. Oh iya. Udah naik motor masing-masing aja. Iya, ngapain? Opener boa. Nah, udah pasti mau naik Udah motor. pasti naik motor sendiri. Cari udah. krunya yang emang udah pasti mau naik motor. Rahadian Kuku tuh. Iya. Mau naik motor. Merchandise Ajun. Udah pasti mau naik motor. Iya. Ajun bonceng lah kita Bebita, enggak apa-apa. Enggak, ya kita Bebita mah ngurusin di sini aja. Oh, iya. Orang lapangan Ajun. Ajun berangkat. Bisa sih. Jadi tim lu emang yang tim murah meriah aja. Nginep camping kita di Tangkal Pinus. Iya, bisa Nanti kita juga. bahas di episode Nanti kita berikutnya. bahas. Udah berapa lama ini? 40 menit. 40 menit, Dur. Udah, ayo. Ih, belum. Cat, mati. Dah, mati. Oke, Udah. kesempatan terakhir, pertanyaan terakhir. Mati, Raja lu udah gua keluarin. Nah, sebelum lu akhirnya jalan peluncur jadi lurus ya. Peluncur jadi lurus. Ya. Namanya peluncur. Kan peluncur nih, namanya roket nih. Dar gitu. Bisa. Mati bisa. udah. Nah, gua nggak tahu dari tadi gua di skak berarti itu ya. Iya. Di skak pakai roket. Pertanyaan terakhir dari saya sebagai kepada seorang Bari. Setelah 10 show-nya Panji, ada nggak lu pengen kayak gua pengen deh suatu hari Panji di sebuah show, maksudnya dia bikin satu show yang bahas tentang sesuatu apa gitu, yang kira-kira maksudnya udah 10 show dia bahas banyak hal kan, tapi ada nggak satu hal yang kayaknya gue pengen deh Panji bahas ini gitu, ada nggak? Nggak ada lagi gue kayaknya apapun yang dibahas enak-enak aja. Dia tuh kayaknya orang yang gampang banget menjelaskan hal rumit menjadi mudah. Iya. Gue ngerasanya gitu. Jadi
kayaknya apapun yang dibahas akan jadi ringan dan enak didengar gitu. Dia kan selalu ngasih analogi yang mudah-mudah semua. Masalahnya Enggak, lu berat. pengen kayak Panji bahas motor suatu saat nanti. Enggak Ya? Enggak juga. Ya udah deh. Ya udah. Enggak. Kalau gua tuh pengen gua nggak tahu juga sih, tapi gua pengen Panji tuh bahas masalah ini PSSI deh. Oh. Kayaknya belum deh. Ada tapi Tipis. Ringan aja benar, cuman dikit aja. 1 beat gitu Iya, doang. iya. Tapi gua ada satu pembahasan yang gua bikin menurut gua agak ngeri dengernya kemarin di Mensrea. Yang mana? Kalau gua ngerasanya ya, ya. kayak nggak tahu kenapa nih di kepala gua pada saat Panji ngomong terlintas kalau ada penyusup kayaknya Mas Panji bisa ditembak nih. Ada 1 beat. Ada 1 beat ya. Ada yang gua ngerasa gitu. Yang ngomongin soal Ya ada lah, ntar kita jadi spoiler lagi. Iya bener kan. Ada gua ngerasa anjir ngeri juga sebenarnya ini bahasan ngeri loh gitu. Ya, gua lihat di pas pulang besoknya kalau nggak salah di Watchmen ID itu dia nge-tweet spoiler Mensrea without context. Kemudian dia kasih gambar-gambarnya terus saya lihat 4 gambar kan itu emang itu udah spoilernya udah emang itu udah yang dia spoiler beat-beat yang memang pecahnya parah-parah itu. Iya. Itu jadi tapi karena kita sudah tahu mungkin orang yang nggak tahu sama sekali pasti akan sangat menerka tuh Favorit apa ya? lu apa deh? Spoiler without context. Gua nyanyi. Ya. Gua kaget anjing. Pas denger itu kaget gua kenceng banget gua ketawa. Oke, itu oke, tapi menurut gua yang gua kagum. Yang gua ketawa dan gua kagum. Tetap WC sih. WC. Kuli karena itu secara penulisan ya, Bar ya, secara penulisan lupa urutan beatnya itu lagi. beat sudah ada. Kemudian dia callback di tempat-tempat yang kita kaget. Kita tuh nggak Bisa kayak expect, bisa dilempar nggak dimanapun expect ya. kalau percakapan itu dia munculin lagi. Iya. Jadi gua ngerasa kayak gua ketawa terus gua kayak aduh penulisan. Bagus ya. Bagus ya. penulisan. Bisa di mana aja ya. Betul. Dan si dialognya itu betul bisa di mana saja sebenarnya. Bisa di mana saja. Dia bisa callback dimanapun. Dia ketemu situasi yang sama bisa di callback lagi, bisa di callback. Jadi itu yang gua ketawa dan gua kagum penulisannya di situ sih. Without context. Without gitu lah context. Nonton Mensrea masih banyak. Betul. Gua Ini- kemungkinan Mensrea Bali datang gua. Kita sebentar ya. Mensrea Bali datang gua karena Mensrea Bali kalau nggak salah itu 3 Agustus. Oh lu ini ya? Motor itu ya? Custom War itu kalau nggak salah 15 Agustus apa 13 Agustus gitu gue lupa. Insya Allah yang ini tayang 16 Mei. Jadi ini teman-teman masih punya kesempatan untuk beli tiket Mensrea di mensrea.id. Iya. Itu entah kota apa lagi ya. Setelah 16 Mei ini pokoknya masih ada. Intinya sampai Jakarta itu kan Hah? Agustus. Udah sebenarnya tiketnya udah nggak ada lagi. Oh, tiket sudah tidak ada. Oh ya sudah, tiket juga sudah tidak ada. Sisa Jakarta. Langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Masih- Streaming ada nggak sih Jakarta? Ada. Tanggal Nah. 10 Mei kayaknya jualan deh. Kalau teman-teman luar kota beli streaming yang Jakarta, kalau enggak ya mau nonton offline ya nonton langsung beli yang Betul. tiket Jakarta. Betul. Ini tayangnya 16 Mei insya Allah kalau editannya pas gitu ya. Segitulah teman-teman, terima kasih banyak. Kami dari Berbaur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasal banget pergerakannya.